Kali ini saya akan mereview hasil rangkuman saya mengenai sistem rujukan dan daftar pusaka. Yang pertama, rujukan dan tata cara penulisan. Pengertian rujukan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rujukan adalah sesuatu yang digunakan pemberi informasi, pembicara untuk menyokong atau memperkuat pernyataan dengan tegas. Rujukan mungkin menggunakan faktual maupun non-faktual. Rujukan faktual dari atas kepastian, statistik, contoh, dan objek aktual. Rujukan dapat berwujud dalam bentuk bukti, nilai-nilai, dan atau kredibilitas. Pengertian daftar rujukan. Daftar rujukan adalah catatan daftar bahan-bahan dari buku, makalah, surat kabar, atau tulisan lainnya yang dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Tata cara penulisan rujukan. Ada 3 bentuk penulisan rujukan, yaitu yang pertama, body note, catatan tubuh. Artinya, penulisan rujukan yang langsung ditulis dalam teks kutipan. Yang kedua, footnotes, catatan kaki, penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipannya. Dan yang terakhir, endnote, catatan akhir, yang artinya penulisan rujukan dengan menuliskan pada bagian akhir karangan, setelah kesimpulan dan sebelum daftar pusaka. Tata cara penulisan body note. 1. Yang pertama, dapat ditulis di awal, tengah, atau akhir teks kutipan. Yang kedua, rujukan ditulis di dalam kurung. Yang ketiga, secara umum rujukan terdiri dari nama pengarang, tanpa gelar, tahun publikasi, dan nomor halaman. Tata cara penulisan footnote. Catatan kaki footnote dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan. Lalu di bagian bawah halaman tersebut, bagian kaki halaman, terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Dan yang ketiga, tata cara penulisan endnote. Penulisan endnote sama dengan footnote, sehingga tata cara penulisan yang berlaku dalam endnote sama dengan tata cara penulisan footnote. Perbedaan endnote dan footnote, endnote dilakukan di bagian akhir suatu karya tulis ilmiah, sedangkan footnote dilakukan pada bagian kaki halaman yang terdapat kutipan. Daftar pustaka. Pengertian daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Manfaat dari penulisan daftar pustaka. Yang pertama, memenuhi etika penulisan. Yang kedua, bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian. Yang ketiga, sebagai pendukung ide seorang penulis. Yang keempat, petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil. Dan yang terakhir, yang kelima, referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut dituliskan. Tujuan daftar pustaka. Adanya daftar pustaka antara lain bertujuan untuk membantu para pembaca dalam mencari secara detail topik yang terkait dengan penulisan karya ilmiah dengan cara membaca sumber lain yang ada di daftar pustaka yang sedang dibuat. Adapun tujuan lainnya adalah sebagai bentuk apresiasi dari penulis terhadap karya orang lain yang dijadikan referensi atau masukan dalam menyusun suatu kalimat dalam sebuah karya tulis. Fungsi ini dapat menunjukkan bahwa Anda tidak sedang membuat karya tulis dengan asal-asalan, melainkan ditulis berdasarkan referensi-referensi yang bisa dipertanggungjawabkan. Hal ini mengantisipasi dari tuduhan plagiasi intelektual. Penulisan daftar pustaka dari sumber buku. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun terbit. Yang ketiga, judul buku atau karya. Yang keempat, tempat terbit. Dan yang terakhir, nama penerbit. Penulisan daftar pustaka dari internet. Yang pertama, nama penulis. Yang kedua, tahun penayangan. Yang ketiga, judul. Yang keempat, URL. Dan yang kelima, terakhir, waktu pengambilan atau akses. Perbedaan footnote dan daftar pustaka. Perbandingannya, yang pertama, pada letak penulisannya. Yang kedua, cara penulisannya. Yang ketiga, ukuran hurufnya. Yang keempat, nama pengarangnya. Dan yang kelima, tanda pemisah. Sekian hasil rangkuman saya mengenai sistem rujukan dan daftar pustaka. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.